Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat kami muliakan Pak Kiai Soekardi, guru kita semuanya. Alhamdulillah, saya kira luar biasa tadi. Saya menyimak lamat-lamat, kadang-kadang sambil riwari begitu. Ternyata untuk menyangkut ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, jamaah As-Sifa ini semakin luar biasa, terampil begitu. Kadang-kadang saya merasa iri, ini luar biasa begitu ya. Disebutkan satu ayat, dua ayat dibaca begitu langsung bisa menyebutkan surat dan ayatnya. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah itu akan selalu tersimpan di dada dan pikiran kita untuk selanjutnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian akan menuntun kita Al-Quran itu dalam perjalanan hidup kita untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini sudah kelihatan ya? Ampun Ustaz. Ampun Ustaz. Baik. Tip membangun karakter amanah anak sejak dini. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah nasihat ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Ya, kira-kira begitulah ya. Jadi anak hari ini atau pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Namanya pemimpin, maka ia harus memiliki bekal yang cukup. Tentu saja tidak sekedar pengetahuan. Kalau mengamati anak-anak kita sekarang ini, dari sisi kognitif sangat cerdas. Pintar-pintar misalnya. Jadi lebih-lebih kemudian dengan bantuan teknologi itu sangat luar biasa. Pemahamannya, kemudian cara menjelaskannya, presentasinya, dan itu dimulai dari anak-anak kecil. Terampil-terampil. Hanya yang kemudian perlu ditingkatkan adalah bagaimana mereka memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik. Kalau bahasa Jawa sederhananya itu adalah unggah-ungguh yang baik. Yang ini kemudian menjadi PR besar bagi orang tua, kemudian guru, dan semuanya saya kira sebagai orang yang dituakan. Betapa banyak kerugian dari sebuah kepemimpinan yang memiliki kecerdasan tetapi tidak memiliki karakter, termasuk amanah. Ya. Tetapi betapa sejahteranya sebuah komunitas, lembaga, itu walaupun pemimpinnya itu biasa-biasa, tetapi kemudian memiliki akhlak, karakter yang sangat baik.
Nah, oleh sebab itu inilah yang perlu kita bekalkan kepada generasi kita. Siapa yang harus kita bekali? Anak-anak setelah anak-anak yang lahir, Bapak sekalian. Itu harus tentu saja perlu dibekali. Remaja juga perlu dibekali. Kemudian anak sebelum menikah, anak-anak kita juga perlu dibekali. Eh, Kemudian bahkan setelah menikah tetapi masih menjadi anak kita, itu juga perlu kemudian diberikan bekal yang cukup terkait terkait hal ini. Nah, sebelum kita masuk pada tipnya, saya ingin menyampaikan gambaran umum tentang amanah dulu. eh untuk kemudian kita semuanya fahami secara bersama-sama, mengingat kita ini pada hakikatnya juga punya amanah, Bapak Ibu sekalian. Ya, secara harfiah, amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata-kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah ialah al-amnu yang artinya ketenangan jiwa, serta terbebas dari segala rasa takut. Jadi, amanah itu jika ditunaikan, maka akan menghadirkan ketenangan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Ketenangan jiwa bagi siapa? Bagi orang yang diberikan amanah lalu ia menjalankan amanah dengan baik, maka akan lahir ketenangan jiwa. Bagi siapa lagi ketenangan jiwa itu akan diperoleh jika amanah itu ditunaikan pada makna harfiahnya ini, maka ketenangan jiwa itu akan juga dimiliki oleh keluarganya, orang yang menjalankan amanah. Ya. Jadi siapa lagi adalah orang yang dipimpinnya, itu juga akan memiliki ketenangan jiwa. Jadi amanah itu memberikan gambaran kepada kita hadirnya ketenangan jiwa bagi orang yang menunaikan amanah, orang yang dipimpin dari sebuah amanah itu, dan termasuk keluarga, anak, istri, itu akan memiliki ketenangan jiwa. Kalau sebaliknya, jika terjadi sebaliknya tidak amanah, maka tentu saja akan resah. Siapa yang resah? Dirinya, orang yang tidak amanah, lingkungan sekitarnya juga tidak tenang jiwanya. Betapa Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam konteks agama ini, bahwa jika amanah itu ditunaikan, maka akan menghadirkan ketenangan jiwa. Kemudian, terbebas dari rasa takut, artinya aman. Kan amanah itu dari kata aman, gitu. Aman, ya. Itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi terbebas dari segala rasa takut. Orang yang mampu menjalankan amanah, setidaknya dia tidak takut. Setidaknya lagi tidak takut diuber-uber KPK, begitulah kira-kira itu. Itu kalau dia amanah. Tapi kalau kemudian tidak amanah, dia pasti akan resah hidupnya. Ya kadang-kadang kita berpikir itu kok enak ya, uangnya banyak ya. Yang kemarin saya barusan uangnya miliaran itu bahkan triliunan itu yang bergebok-gebok itu. Emasnya 57 kilogram batangan itu kan. Yang tertangkap siapa ya kemarin Pak sekalian? Mungkin ada yang baca berita itu ya baru saja itu. Tentu saja akan resah, akan hadir rasa takut. Karena bisa jadi ada ketidakamaнаhan di situ. Nah, oleh sebab itu, bagi kita mungkin insya Allah, ya, bagi kita yang kemudian diberikan amanah, lalu kita gunakan kepercayaan atau amanah itu dengan baik, selesai bertugas pun enak, nyaman, tenang gitu, enak. Itu jika kemudian amanah yang kita tunaikan itu bisa atau mampu kita tunaikan dengan sangat baik. Jadi ada ketenangan jiwa dan terbebasnya dari segala rasa takut. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, amanah itu dimaknai sebagai perintah. Ini saya ambilkan beberapa perspektif ya, sekalian untuk memperluas pemahaman kita. Yang sebetulnya kita semuanya sudah paham itu, tapi untuk menambah saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu perintah yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Ya.
Ini adalah perintah. Kemudian bisa juga berarti kepercayaan, ya, atau tugas yang harus dilaksanakan. Jadi adanya kepercayaan itu sebagai amanah, ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada bacaan Al-Quran ini masuk nggak suaranya? Boten Pak Ustadz, boten Tidak masuk Ustaz. Tidak terdengar ya? Alhamdulillah, baik, baik. Tidak. Oke, baik. Mungkin samar-samar saja. Mohon maaf ya, karena posisi sudah di sekolah. Nah, kemudian adanya kepercayaan, Bapak sekalian, dan tugas yang harus dilaksanakan. Ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, bagaimana konteks Islam itu membicarakan atau membincang tentang amanah ini, segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga. Allah dan Rasul-Nya menekankan pentingnya menjaga amanah, bahkan pengkhianatan terhadap amanah adalah tindakan yang sangat terlarang. Nah, bagaimana kemudian menurut para tokoh, Imam Ali, beliau pernah mengatakan amanah adalah perilaku terbaik dan pelaksanaan amanah adalah sumber ketenangan. Bayangkan, Imam Ali ya menyampaikan bahwasanya amanah itu dilaksanakan maka ia menjadi sumber ketenangan. Ya. Nah, bagaimana dengan Abdul Ghaffar mengatakan bahwa amanah adalah kesadaran di hati akan tanggung jawab yang diberikan. Tetapi secara umum kita kembali lagi kepada pemaknaan atau secara harfiah bahwa amanah yang diberikan itu harus menghadirkan ketenangan jiwa bagi dirinya dan setiap orang yang dipimpin atau lingkungan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk membagi ini. Nanti monggo kalau ada masukan-masukan, karena ini hasil perenungan saja sebetulnya. Bahwa ada amanah kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Amanah kehidupan itu apa? Saya menyebut sebagai amanah kehidupan itu adalah amanah yang diberikan oleh Yang Maha Menghidupkan, oleh yang memberikan kehidupan ini, ya, yang mengatur kehidupan ini. Siapa? Adalah Allah. Ya. Pada hakikatnya seluruh apa yang dibebankan kepada kita itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah. Tetapi saya mencoba untuk membaginya dulu. Ya, ada amanah dari Allah itu secara langsung. Ada amanah dari Allah itu melalui Rasul-Nya. Ada amanah dari Allah melalui manusia. Dan ada amanah dari Allah melalui alam semesta. Nanti kalau ada tambahan monggo. Ini sekali lagi hasil perenungan saja. Risetnya kira-kira belum dilakukan. Kira-kira begitulah. Ya. Dari Allah secara langsung, Bapak sekalian, itu adalah Al-Quran. Itu amanah untuk kita semuanya. Karena amanah harus kita jaga, kita tunaikan. Bahkan di dalam satu firman Allah itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu bagi yang hafal ibu-ibu, ini surat apa itu ya? Ayat berapa begitu ya? Ini hafal kayaknya. Nah, bahkan Al-Quran itu, amanah itu, ketika diberikan gunung, sebuah gunung, itu bisa meledak gunung. Menjadi serpihan-serpihan, min khasyatillah, disebabkan oleh takutnya kepada Allah. Takutnya terhadap beban atau amanah itu. Lu manusia, itu mau Bapak sekalian. Itu senang menerima amanah itu. Makanya nanti saya akan sampaikan, ada orang yang senang dengan amanah, dan rata-rata orang senang dengan amanah, tapi ada pula orang yang tidak suka dengan amanah. Nanti tipologinya seperti apa? Lalu kita membekalkan anak kita seperti apa nanti? Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai amanah yang harus kita tunaikan, yang jumlahnya sudah sangat lengkap itu untuk menjadi panduan kita dalam hidup ini. Nah, ketika kita mampu menunaikan, menjaga amanah itu, Al-Quran itu, maka hidup kita ini akan aman.
memiliki ketenangan jiwa dan tidak memiliki rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu jika kemudian kita mampu menjaga amanah berupa Al-Quran itu dari Allah secara langsung. Yang kedua, amanah dari Allah secara langsung saya menyebutnya sebagai roh atau jasad, Bapak-Ibu sekalian. Roh itu juga amanah dari Allah kepada kita. Ya. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu kan? Jadi apakah kira-kira kalau bahasa umumnya itu, apakah engkau mengakui bahwa aku ini sebagai Tuhanmu, begitu ya? Maka kita semuanya itu menjawabnya benar dan aku menyaksikan itu. Itu roh kita seluruhnya mulai dari manusia yang pertama sampai nanti hari kiamat. Itu semuanya adalah mengakui Allah itu sebagai Rabbnya. Lah, persoalannya setelah kemudian lahir di dunia, ini ada perubahan-perubahan. Maka bentukan lingkungan itu kan kemudian menjadi faktor yang membentuk ya. Lingkungan faktor yang membentuk ya. Roh kita apakah masih mengenal Allah ya, masih mengakui Allah ataukah tidak? Buktinya apa? Sederhana, gitu ya. Alastu birabbikum. Rob itu dimanai sebagai yang mengatur, yang memberikan rizki, dan lain sebagainya. Artinya jika kemudian kita setelah lahir, ragu dengan rizki Allah, ya jangan-jangan roh kita ini sudah menyimpang, gitu kan? Roh kita ini sudah menyimpang. Padahal ini semuanya adalah kira-kira amanah dari Allah, begitulah. Nah kemudian, jasad itu juga amanah dari Allah secara langsung. Itu perlu kita jaga. Nah, jasad itu perlu kita jaga karena ini amanah. Bagaimana cara menjaganya? Ya bisa dengan olahraga. Itu juga cara menjaganya. Tapi kalau kajian ini itu semacam ini ya olahraganya biasanya setelah kajian atau sholat tahajud kita. Ya, itu sudah kita memulainya lebih awal untuk berolahraga pada makna ya sholat lebih luas lagi ya. Nah, kemudian itu adalah jasad. Memberikan asupan yang baik kepada jasad itu bagian juga dari cara menjaga amanah itu. Jadi, tetapi sebaliknya jika yang dilakukan itu adalah minum-minuman keras, kemudian begadang tanpa ada kegiatan yang memiliki manfaat ya, itu tentu saja adalah tidak menjaga amanah itu. Nah, itu ya, minuman keras dan itu sebenarnya dia tidak menjaga jasadnya. Itu sebetulnya amanah dari Allah. Yang ketiga itu nikmat. Nikmat itu amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Berarti di dalamnya berisi tentang rizki juga. Tentang rumah itu adalah amanah, gaji itu adalah amanah, ya, anak itu juga amanah, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kelola. Kemudian semesta ini juga dari Allah secara langsung. Kita tidak membuat itu langsung tiba-tiba tinggal itu. Siapa yang? Itu amanah dari Allah. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah itu ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat akan menjadikan khalifah ya, di muka bumi untuk memelihara, menjaga dan mengelola alam semesta itu kan. Nah, jadi itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Kemudian Bapak sekalian, mungkin tentu saja ada beberapa yang lain ya. Berikutnya adalah dari Allah melalui Rasul. Saya menulis kembali itu Al-Quran ya. Melalui Rasul maknanya Al-Quran secara spesifik turunnya itu adalah kepada Rasulullah ya. Nah Rasulullah nanti menyampaikan kepada kita semuanya. Itu adalah Al-Quran ya. Amanah dari Allah melalui Rasulnya. Termasuk ibadah dan nilai-nilai kebaikan. Itu adalah amanah ya. Dari Allah melalui Rasulnya ya. Melalui Rasulnya. Itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah. Ya, karena tidak dibuat sendiri oleh Rasulullah. Ya. Nah kemudian Bapak sekalian, ada amanah dari Allah melalui manusia. Jadi contoh jabatan di pemerintahan itu dari Allah pada hakikatnya, tetapi melalui manusia.
memang yang tanda tangan ya itu adalah manusia. Misalnya Bapak Ibu sebagai direktur memberikan tugas kepada yang dipimpinnya misalnya. Maka memang yang tanda tangan itu adalah Bapak Ibu selaku direktur atau pemilik perusahaan. Tetapi pada hakikatnya itu sebetulnya amanah dari Allah. Karena pertanggungjawabannya itu tidak hanya kepada orang yang tanda tangan, tetapi kepada Allah. Ya, kepada Allah. Makanya amanah yang diberikan misalnya sebagai seorang presiden, menteri, dan lain sebagainya, atau yang lain, ya, gubernur, bupati, bahkan termasuk RT RW, itu memang yang tanda tangan atau yang memilih adalah banyak orang, tetapi pada hakikatnya itu adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sepenuhnya. Artinya di dalam kepemimpinan itu misalnya di lingkungan sekitar kita, posisi sebagai ketua RT, yang memilih adalah lingkungan sekitar. Tetapi itu adalah dari Allah. Dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau bisa menyebabkan dirinya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya memiliki keamanan, ketenangan jiwa, itu artinya kita telah menunaikan amanah itu dengan baik. Ya. Maka pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Ya. Tetapi kemudian jika di jabatan ini tidak amanah, yaitu dia akan resah hidupnya. Kira-kira begitu. Yang kedua, jabatan di organisasi. Nah, kayak begini ini misalnya posisi saya diberikan tugas ini adalah amanah gitu ya. Amanah. Walaupun yang memberikan amanah atau tugas itu secara lisan itu misalnya Pak Kiai Soekardi, kemudian Ibu Kepala Sekolah ya, Asifa, kemudian Bu Dwi pengurus yang mengingatkan, ini adalah melalui lisan. Sebetulnya adalah dari Allah yang harus saya tunaikan dengan baik. Itu artinya di pengurusan juga sama, ya. Di pengurusan juga sama. Itu di organisasi apapun. Jabatan di amal usaha misalnya, kayak saya misalnya di kepala sekolah juga begitu. Ini adalah amanah dari Allah melalui manusia. Termasuk Bapak Ibu sekalian, istri kita itu adalah amanah dari Allah melalui manusia sebetulnya. Karena sejak istri itu kita minta dari orang tuanya, melalui persetujuan akad nikah, saya terima nikahnya, dalam waktu hanya sekejap itu lalu beralih. Ya. Yang mulai kecil dilahirkan dengan sakit luar biasa oleh seorang ibu. Kemudian diasuhnya, kemudian dididiknya, disekolahkan, pokoknya diasuh sampai menjadi besar, ya kan? Seluruhnya pada perlindungan orang tua. Tiba-tiba dalam hanya 30 detik atau berapa sekali nafas itu ya, itu kemudian sudah kita minta. Itu artinya kita sedang meminta amanah. Artinya meminta amanah itu kita sedang menerima amanah dari Allah. Makanya ketika menerima amanah dari Allah berupa misalnya istri itu, ya kita jaga amanah itu dengan baik. Demikian pun juga sebaliknya, suami itu juga amanah bagi istrinya. Sejak diterima peralihan melalui akad nikah, saya terima nikahnya, maka itu artinya adalah suami itu ya menjadi amanah bagi istrinya. Maka betapa beruntungnya suami istri itu yang mulai dari nikah, akad nikah, kemudian terus bergandengan tangan sampai menuju pintu surganya Allah, sama-sama menjaga kepercayaan, menjaga amanah. Itu luar biasa. Berarti dia menjalankan amanah itu dengan baik gitu ya, dengan baik. Nah, ini amanah dari Allah melalui manusia ya. Tetapi pada hakikatnya dari Allah. Nah, kemudian dari Allah melalui alam ya, melalui alam semesta ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanah itu adalah amanah dari Allah melalui alam yang Allah titipkan ya. Kemudian air, udara dan lain sebagainya ya. Kayak tumbuh-tumbuhan ya, sekarang ini kalau hutan itu kan semakin habis itu sekarang. Nah, ini karena tidak amanah. Apa akibat dari tidak amanah? Ya salah satunya nanti bisa menyebabkan banjir, macam-macam itu. Apa namanya ketika tidak dijalankan secara
amanah. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang kita miliki saat ini, titipan Allah semua itu adalah sebagai amanah. Jika kita tunaikan dengan sangat baik, akan menghadirkan ketenangan jiwa kita, kebahagiaan tentu saja. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini, oke. Kenapa manusia suka diberikan amanah yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini ayat yang tadi sempat saya baca, Al-Hasyr ya, ayat 21, nanti kalau ada salah kutip bisa diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bisa dibantu terjemahnya, Bu? Ustaz, siap. Rahman-Rahim. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir. Masya Allah. Bapak sekalian, gunung yang sebesar itu saja itu bisa tertunduk ya. Bisa apa namanya terbelah semacam, terpecah belah semacam itu. Tetapi manusia ini badannya kecil, tapi kepinginnya diberi amanah. Ya. Ini sekaligus juga perumpamaan dari Allah, permisalan-permisalan dari Allah untuk menggambarkan bahwa amanah itu sangatlah berat. Ya. Amanah itu sangatlah berat, gitu ya. Nah, supaya kita berpikir, supaya kita ini berpikir. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari sini, memang manusia itu ada yang senang dan rata-rata itu senang menerima amanah, Bapak sekalian. Dan saya kira kalau kita normal gitu senang gitu ya, menerima amanah. Itu apa sih faktor penyebabnya? Bapak Ibu, manusia cenderung senang menerima amanah karena beberapa alasan. Yang pertama adalah rasa dipercaya. Menerima amanah memberikan rasa dihargai, ya, dan dipercaya oleh orang lain. Masya Allah. Jadi kita senang menerima amanah itu karena ada kepercayaan, ya. Seorang laki-laki ketika menerima istri, itu artinya adanya kepercayaan, gitu ya, dari orang lain, orang tuanya maupun mempelainya, itu memberikan kepercayaan untuk dipasrahi pasangannya ini untuk dibahagiakan atau saling membahagiakan, gitu ya. Jadi adanya rasa dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa orang itu senang menerima amanah? Itu karena ada tanggung jawab. Ada kepuasan tersendiri ketika seseorang dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya. Makanya ketika kita diberikan amanah ini, diberikan amanah ini, diberikan amanah ini, itu karena ada tanggung jawab itu, ya. Yang jika kemudian ditunaikan ada kepuasan, ya, ada kepercayaan. Misalnya ketika begini, Bapak sekalian, di antara sekian banyak ustadz misalnya, kok diberikan kepercayaan untuk mengisi kajian asyifa yang luar biasa. Ini adalah adanya kepercayaan. Dan ini menyenangkan, menggembirakan gitu. Karena ada sesuatu yang bisa dibagi gitu ya. Ada sesuatu yang bisa dibagi, ya. Jadi itu adanya tanggung jawab, adanya rasa dipercaya itu. Kemudian yang ketiga, adanya pahala, ya. Dalam konteks agama, menunaikan amanah dapat mendatangkan pahala, ya. Makanya, tapi selain pahala itu ada rizki, Bapak sekalian. Makanya ada ajrun, ada ujroh, ya kan? Ada pahala, ya. Ada maisah, ada rizki. Lah amanah itu ketika ditunaikan, ya, diberikan, itu tentu saja akan menambah rizkinya, ya. Misal ini kan banyak Bapak Ibu yang dari PLN dulu. Tahapannya biasanya mulai dari bawah gitu kan.
Nah, kemudian karena sukses dijalankan amanah sesuai tingkatannya itu dijalankan dengan baik, maka akan diberikan kepercayaan dinaikkan dari mungkin karyawan menjadi apa ketua tim atau ketua kepala seksi atau kepala bidang gitu ya. Ketika ditunaikan dengan baik, mampu ditunaikan dengan baik, naik lagi. Nah, ini kemudian juga akan ada peningkatan. Satu misalnya tunjangan itu juga naik. Itu secara rizki ya. Maka amanah itu memang akan selalu berbanding lurus itu sebenarnya dengan pahala dan rizki jika ditunaikan dengan baik. Kadang-kadang amanah itu tidak dibalas dengan rizki berupa materi atau uang, Bapak sekalian. Contoh, ketua takmir masjid itu rata-rata tidak bergaji ya Bapak sekalian. Saya tidak tahu kalau mungkin masjid besar itu ya. Tapi rata-rata ketika apa namanya diberikan amanah berupa misalnya memegang masjid itu kan tidak bergaji. Tapi nanti Allah itu akan mengganti itu dengan yang lain gitu ya. Jika sebagai ketua takmir itu ditunaikan. Makanya kalau ketua takmir, kemudian ketua RT dulu itu ya, kalau sekarang nggak tahu ya, kan sudah ada insentif kayaknya. Kalau ketua takmir itu biasanya royoan moh, ya, ya. Royoan apa jenis, nggak mau lah intinya begitu. Terus yang lain gitu rasa anu. Kenapa? Memang kan tidak ada tambah apa namanya, tidak ada imbalan berupa materi, berupa uang itu, ya kan? Tapi saya termasuk yang merasakan betapa ketika kita mengabdi di sebuah masjid itu justru kebaikannya itu sangat banyak. Ya, bonusnya itu sangat banyak gitu ya. Maka kita tunaikan dengan baik ya, amanah di posisi apapun itu, maka tidak hanya mendatangkan pahala tetapi juga rizki ya. Ajrun dan ujroh tadi ya. Nah ini makanya senang menerima amanah ya rata-rata orang. Kemudian yang keempat, adanya reputasi ya. Menyelesaikan amanah dengan baik dapat membangun citra positif sebagai individu yang dapat dipercaya. Jadi makanya biasanya ada orang itu yang menerima amanah ini lalu diberikan kepercayaan yang lain. Bisa diselesaikan, diberikan kepercayaan yang lain lagi. Sehingga semakin banyak orang memberikan kepercayaan itu semakin bagus. Ya. Namun ada juga yang tidak suka dengan amanah. Ya. Ada yang tidak mau ternyata Bapak sekalian. Apa yang tidak mau itu, kenapa penyebabnya? Itu karena takut gagal. Ya. Orang tidak mau menerima amanah itu takut gagal. Wes anu aja, jenengan aja yang sebagai ketuanya, biasanya begitu. Ya. Bayangkan kalau di Indonesia ini bilang begini ya biasanya. Wes jenengannya yang jadi presiden gitu ya. Wah, itu mesti anu itu. Biasanya sih agak berebut gitu ya. Nah, tetapi sedikit ya yang kira-kira yang apa tidak mau menerima amanah itu. Yang kedua, beban emosional ya. Beban wis aku gak usah ngene iki wis garis stres wae. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu juga beban emosional sehingga dia tidak mau menerima amanah. Misalnya di pengurus Asyifa dijadikan bagian apa? Wis aku gak usah. Aku jadi apa namanya? Umatan saja ya atau pendengar saja ya, mustami ya. Nah, itu karena di sini juga bisa jadi kurang percaya diri juga ya, kurang percaya diri ya, ada preferensi pribadi. Wis aku wis ngene lah, wis urip tenang, ayem, wis gak usah diweni beban apa-apa. Ini karena faktor penyebabnya. Tetapi berapa banyak orang di antara orang yang mau menerima amanah dan orang yang menolak, belum pernah ada surveinya mana yang lebih banyak. Tetapi orang diberi kepercayaan itu rata-rata memang senang dan pasti senang lah. Diberikan kepercayaan. Itu artinya diberikan amanah itu senang, dipercaya orang kok ya. Nah, kira-kira begitu ya sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, perintah menjaga amanah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Semua itu Bapak Ibu sekalian, amanah yang Allah berikan ini baik melalui Allah secara langsung, melalui Rasulnya, melalui manusia, melalui alam semesta atau melalui yang lainnya, itu harus kita tunaikan ya. Kita tunaikan apa namanya amanah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Monggo Bu. Ya Ustadz, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Insya Allah ya, ini seorang mukmin itu punya kewajiban untuk menunaikan amanah apapun, baik dari Allah secara langsung, melalui Rasul-Rasulnya, melalui manusia atau alam semesta, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya ya. Orang mukmin harus menjadikan aman lingkungan sekitarnya. Orang mukmin dengan amanah-amanah itu harus menjadikan ketenangan jiwa bagi semuanya ya. Nah, kemudian ini resep menunaikan amanah dengan baik. Ini mereview materi beberapa waktu yang lalu, tapi saya kaitkan supaya nanti untuk menambah referensi kita ya. Pada ayat ini wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna ya. Saya bacakan langsung aja ya Bu ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat ya, dengan amanah-amanah itu baik berupa perintah maupun larangan. Fa'atammahunna, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna ya. Ketika ditunaikan dengan sempurna, maka diberikan bonus oleh Allah. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Dijadikan pemimpin, diangkat terus-menerus jika amanah itu ditunaikan dengan sangat baik. Ya. Bonusnya adalah dijadikan pemimpin, diberikan kepercayaan tambahan terus. Kemudian Ibrahim mencoba, mungkin bahasanya itu kasarnya itu nego ya. Qala wa min dzurriyyati, apakah juga bonus itu kira-kira begitu juga untuk anak keturunanku kelak ya. Nah, kemudian qala la yanalu ahdi dzalimin ya. Kira-kira benar ya, dalam kurung itu kalau terjemah Kemenak, namun janjiku tidak berlaku bagi orang yang dolim. Siapa orang yang dolim yang dalam ayat ini tidak fa'atammahunna, di dalam menerima amanah tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Diberikan amanah berupa istri tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Diberikan amanah berupa suami tidak dijaga sebaik-baiknya. Diberikan amanah berupa harta, berupa rizki tidak digunakan sebaik-baiknya. Ya, dan lain sebagainya, lebih-lebih jabatan-jabatan itu. Maka janji Allah tidak berlaku bagi orang-orang semacam ini. Artinya, kalau kemudian ditunaikan dengan baik, maka janji Allah ini berlaku. Artinya akan juga diangkat sebagai pemimpin. Nah, ini menunjukkan betapa banyak anak-anak yang orang tuanya ini punya amal banyak, punya kebaikan banyak, ya, menjalankan amanah dengan banyak, dengan sangat baik, itu akan dinikmati oleh anak-anaknya. Saya punya jamaah itu yang cucunya ya, dulu mungkin ada yang kenal namanya Pak Zuhdi, ya, Wakil Gubernur periodenya pertengahan Pak Basuki Sudirman, Jawa Timur ini, dan pertengahan Pak Imam Utomo, itu ada namanya Pak Zuhdi, punya cucu. Nah, ketika cucunya ini magang, ya, cucunya ini magang di sebuah bank begitu, maka ditanya-tanya, loh, jenengan cucunya ini? Iya. Nah, kemudian kalau begitu aja, masuk saja di sini, gitu ya. Karena dulu saya ini juga dididik, diajari oleh kakek kamu itu. Nah, maka ternyata kebaikan dari seorang kakek itu berimbas juga kepada cucunya, diberikan kepercayaan sehingga tidak sulit mencari pekerjaan itu. Nah, ini jika kemudian artinya apa, Bapak sekalian?
amanah yang Allah berikan kepada kita saat ini, yakinlah itu juga akan berimbas kepada anak cucu kita kelak. Itu kira-kira gambarannya. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa akibat dari jika tidak menjaga amanah? Ya, yang pertama, hilangnya kepercayaan. Ya, hilangnya kepercayaan. Orang lain jadi ragu sama kita. Ya, jadi ketika tidak menjalankan amanah, maka kepercayaan itu hilang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kepercayaan hilang itu susah, Bapak sekalian. Kita pinjam uang orang, lalu kemudian tidak sesuai janjinya untuk dikembalikan. Mungkin pertama kali suatu ketika kita pinjam lagi akan dipinjami, tapi ketika kemudian tidak amanah, ya, tidak sesuai janjinya, maka tidak mendapatkan kepercayaan. Bayangkan ketika banyak orang yang tidak memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita hidup sendiri, dan ketika sakit sendiri, ya, ketika susah juga susah sendiri. Itu di saat hilang kepercayaan itu dari orang lain. Nah, itu jika tidak menjalankan amanah dengan baik. Ya, yang kedua, hilangnya rahmat Allah, ya, hilangnya kasih sayang Allah. Orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah itu hidupnya berat. Jangankan dari Allah, ya, kasih sayang itu. Satu misal kita ini hidup dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, ya kan? Kemudian istri tidak mencintai kita, anak-anak tidak mencintai kita, tidak menyayangi kita, susah hidup. Atau sebaliknya, suami tidak mencintai istrinya, anak-anaknya tidak mencintai ibunya, susah hidupnya. Itu hilang kasih sayang dalam rumah itu, rasa-rasanya ingin pergi, begitu ya. Susah hidup, tidak bisa hidup. Lah ini semuanya adalah kita tinggal di buminya Allah. Jika kemudian kasih sayang Allah itu tidak dihadirkan, disebabkan oleh kita tidak menjalankan amanah, maka hidup kita pasti akan susah dan mengalami hambatan-hambatan itu. Reputasi tercederai, nama baik bisa hancur di mata orang lain, kemudian adanya dosa besar. Ini juga bisa akibat dari tidak menjaga amanah itu. Yang kelima, hubungan yang rusak. Hubungan personal atau profesional bisa jadi renggang. Ya. Konsekuensi hukum, ya, kadang bisa berujung masalah hukum, tergantung situasinya, dan perasaan bersalah. Bisa membuat hati kita tidak tenang dan merasa berat, ya, itu jika tidak menjalankan amanah dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana tip membangun karakter amanah anak sejak dini ini? Mengingat bahwasanya amanah itu, kepercayaan itu sangat penting bagi generasi kita. Ya, jangan-jangan ada di antara anak-anak kita nanti atau cucu kita itu yang menjadi presiden, menteri, atau menjadi apapun lah itu. Kemudian kalau mereka sudah memiliki amanah dengan baik, ya, maka tentu saja akan membuat ketenangan jiwa bagi semuanya itu. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, berikan tanggung jawab mulai dari hal kecil. Kalau itu anak kecil, cucu kita, anak kita, ya. Berikan mereka tugas kecil di rumah supaya mereka belajar bertanggung jawab. Seperti merawat tanaman, menutup pintu, atau menjaga adik. Jadi kalau kita punya anak 11 misalnya, Bapak Ibu sekalian, anak pertama yang masih kecil-kecil misalnya, ya, itu diberikan satu tugas untuk setiap malam itu sebelum tidur memastikan pintu pagar terkunci. Diberi tanggung jawab kecil-kecil saja. Ya. Nah, Mas Ilham tugasnya ini ngecek pintu pagar, ya, setiap malam itu sudah dikunci apa belum? Kalau belum dikunci. Nah, jadi mengunci itu hal-hal kecil saja. Tapi satu istiqomah utun. Terus diberikan kepercayaan itu. Mungkin yang lain membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi itu secara juga kalau mau dikembangkan, banyak anak banyak rizki gitu ya. Artinya begitu. Konon katanya semakin ringan gitu ya, hidup orang tua itu saat besarnya. Tapi waktu kecil mungkin juga ujiannya banyak gitu ya. Makanya
di kota-kota itu, perkotaan itu tidak berani punya banyak anak gitu ya. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung itu pokoknya anu aja ya, banyak anak biasanya. Apalagi orang-orang dulu itu ya. Nah, berikan tanggung jawab kecil-kecil. Mungkin ada yang nyiram tanaman, tidak apa-apa, diberikan kepercayaan itu. Kalau sudah besar sedikit, misalnya SD, SMP, diberikan kepercayaan untuk misalnya membuka usaha ya. Nah, sudah membuka usaha diberikan kepercayaan, Mas, ini saya saya bisa nggak kamu gunakan misalnya uang ini untuk membuka usaha misalnya ya. Saya berikan uang itu kira-kira 200.000. Kamu kira-kira mau jadikan apa? Kalau dibuka usaha, aja tempe goreng misalnya. Sudah tempe goreng terus diberikan kepercayaan, terus ditingkatkan lagi besarannya, ditingkatkan lagi besarannya. Maka itu juga akan memunculkan jiwa amanah dari anak sambil dikontrol. Ketika belok sedikit kemudian diingatkan, ya. Dan lain sebagainya, hal yang kecil dan bertahap sampai mungkin yang besar ya, diberi kepercayaan untuk memilih misalnya kampus sendiri misalnya, itu boleh juga, tapi tetap orang tua bisa memberikan pertimbangan begitu ya, karena berdasarkan pengalaman tentu saja orang tua lebih banyak pengalamannya. Nah kemudian Mas nanti rencananya rencananya itu kuliah di mana? Itu mungkin sudah mulai ditanya. Misal saya pernah cerita itu, anak saya yang perempuan misalnya masih di pondok ya, masih SMA, saya sempat tanya itu, Mbak nanti menikah rencananya usia berapa? Nah itu saya tanya. Untuk apa? Sebetulnya adalah untuk membekali apakah sudah punya planning ya, berpikir jauh ya, apa yang akan dilakukan ke depan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa melalui komunikasi-komunikasi itu. Nah, kemudian yang kedua, adanya komunikasi terbuka ya. Ajari anak untuk selalu jujur dalam komunikasi supaya mereka mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi komunikasi terbuka ya, tempat curhat. Kita orang tua sangat bagus jika menjadi pendengar aktif. Ya, pendengar aktif itu sambil manggut-manggut mendengarkan apa yang dicurhatkan anak-anak. Sesekali saja menimpali, tidak langsung menyalahkan. Ya, walaupun sebetulnya salah, tetapi dengan bahasa yang lain, gitu ya, yang tidak merasa ditegur, gitu ya. Bahasa sekarang anak-anak sekarang itu agak sensitif ya, Bapak sekalian. Kalau dulu itu mungkin tendang-tendangan sepak bola itu biasa ya. Sekarang itu sudah, waduh, sensitif sekali anak-anak sekarang ini ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian juga keteladanan, Bapak Ibu sekalian. Tunjukkan amal atau kegiatan sederhana yang menggambarkan amanah, misal menjaga barang milik orang lain. Ya. Jadi ini juga bisa dilakukan dengan keteladanan. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, anak kita yang masih kecil, saya pernah membaca buku misalnya bukunya Pak Iman Supriyono itu, saya murid tidak pinter ketemu guru tidak pinter ya, tapi bahasa yang lain ya, saya agak bahasakan lebih ini. Kalau bahasa bukunya itu murid goblok ketemu guru goblok gitu ya. Makanya saya ubah tadi bahasanya murid tidak pinter ketemu guru tidak pinter. Kalau bahasa aslinya di situ ya. Dalam kajian bahasa kasar kan kurang enak ya. Tapi bukunya begitu bunyinya. Nah, itu ada ketika seseorang ya, namanya Pak siapa itu namanya itu ya, ingin menumbuhkan kepercayaan kepada orang. Beliau ini pinjam uang. Pak, saya pinjam uangnya 10 juta. Besok jam 12 akan saya kembalikan, tempatnya di masjid ini, di tempat ini jam sekian. Itu hanya untuk menambah kepercayaan dari orang lain saja. Ya. Nah, uang itu sebenarnya tidak diapa-apakan. Hanya dimasukkan di bawah bantal atau di bawah kasur. Besok pada waktu yang tepat, hari yang disepakati dan tempat yang disepakati, diserahkan di detik yang disepakati, diserahkan.
maka itu akan menimbulkan kepercayaan. Nah, anak kita itu perlu dilatih hal yang sederhana-sederhana begini juga perlu, ya. Walaupun mungkin nanti pada contoh-contoh yang lain, kalau hutang piutang kan mungkin orang yang sudah mengenal, khawatirnya nanti anak tumbuh kembang utang terus gitu ya, ndak anu. Nah, tetapi di situ kita bisa mengajarkan misalnya, nah ini kita akan membuka usaha, kita membutuhkan dana sekian, ayo coba ingin tahu. Itu diajarkan. Ini ketika kepercayaan orang itu diberikan, nanti besok itu akan pinjam lebih besar lagi, itu akan diberikan biasanya. Dan seterusnya lah. Nah itu maka dibutuhkan keteladanan dari orang tua. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berikan pujian dan penghargaan. Apresiasi setiap kali anak menunjukkan sikap amanah supaya mereka termotivasi untuk terus melakukannya. Diberikan amanah membuka dan mengunci pintu, jika sudah ditunaikan, sampaikan terima kasih, itu adalah sebagai pujian penghargaan. Dan seterusnya. Nanti ditambah lagi yang lebih meningkat dan seterusnya. Yang kelima, diskusikan tentang kepercayaan atau mungkin diberikan kisah-kisah tentang orang yang amanah dan orang yang tidak amanah, begitu ya. Akibatnya apa? Ajak diskusi tentang kepercayaan, bagaimana menjaga kepercayaan orang lain dan bisa membangun hubungan yang baik. Beberapa tip ini, Bapak sekalian, mungkin hanya sederhana, tetapi lakukan kalau dilakukan secara istiqomah, ya nanti anak ini akan tumbuh menunaikan amanah dengan baik. Apa dampaknya? Satu saat ya, ketika mereka sudah tahu manfaat dari menjalankan amanah dan akibat dari ketika amanah itu dikhianati, lalu disampaikan kepada anak-anak, dialami oleh anak-anak. Satu saat nanti ketika anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan, ya, mereka semuanya akan bisa membuat tenang atau ketentraman jiwa bagi dirinya, keluarga dan yang dipimpinnya. Demikian juga akan menyebabkan rasa takut itu hilang dari mereka. Artinya apa? Kalau rasa takut hilang dari mereka kepada kita, itu artinya kita telah menunaikan amanah itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.